sudah dialamin ya, apa yang sudah terjadi dan mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kita, terutama yang masih baru-baru ini, yang masih galau-galau. Jadi supaya kita bagaimana supaya bertahan dan tidak galau, nggak sampai ngumpet ya kan, nggak sampai bingung. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Silakan Bu Yeni bisa menceritakan latar belakang, mungkin tadi sudah ya latar belakang ya, tinggal apa yang dialami Bu pertama-tama aja itu bisa sharing. Silakan Bu Yeni. Ya, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu, salam kenal. Saya direct sama Dokter Luigi ya. Kebetulan saya sama Dokter Luigi itu teman baik, teman lama waktu di asuransi. Nah, sempat waktu itu Dokter Luigi kan di Portier. Satu saat Dokter Luigi sharing broadcast saya tentang AFC. Jadi waktu itu saya pelajarin. Nah, kebetulan waktu itu juga saya ada beberapa masalah kesehatan. Jadi waktu itu saya pikir, ya kenapa kita nggak coba? Setelah saya lihat, ternyata 52 tahun di Jepang, sudah go public, perusahaannya juga pabrik farmasi, ada hasil uji klinis gitu ya. Nah, akhirnya saya coba, saya join waktu itu. Ya saya doa juga. Pak Dokter Wigi tahu lah kalau saya orangnya seperti apa ya. Nah, jadi saya doa dan di situ saya juga dapat jawaban yang positif ya. Akhirnya saya minum produknya dan waktu itu memang saya banyak masalah kesehatan ya. Salah satunya saya tuh udah ada pendarahan 13 tahun ya, pendarahan 13 tahun. Terus karena saya orangnya eh, kerja keras, tidurnya kadang jam 2, jam 3, jam 4, itu ternyata membuat tekanan darah naik, jantung bengkak, dan ada irama jantung nggak normal. Jadi waktu itu saya sempat ke dokter sampai ke Penang juga. Nah, waktu saya konsumsi produk ini, ternyata setelah 1 bulan, nah masalah-masalah itu selesai ya. Tapi saya tetap minum sampai hari ini, saya juga masih tetap minum untuk menjaga. Ya, jadi sekarang saya setiap bulan juga datang bulannya teratur. Jantung sih saya udah nggak pernah lagi ke dokter jantung. Sejak minum AFC itu nggak pernah ya. Jadi normal, semua kondisi bagus. Ya. Nah setelah itu memang saya berdoa untuk diberikan leader-leader yang hebat. Karena saya 27 tahun di asuransi. Tapi saya kalau di networking, saya hanya sebagai user. Dan saya tidak pernah sampai berhasil, sampai sukses seperti di sini. Jadi waktu itu saya juga berdoa, saya minta Tuhan kirimkan saya leader-leader yang hebat. Dan ternyata hitungan hari itu datang ya. Datang cari saya ke kantor, sampai saya ketemu juga timnya Budi Darwin, ya. Terus di situ dia bawa Adrian, bawa Yohanes semua ya. Dan ternyata sampai besar sampai sekarang ya. Dan ini sebenarnya sih jawaban doa saya. Nah, dulu background saya, adik saya juga kan meninggal karena kanker. Jadi saya memang mencari produk yang bisa menolong orang banyak. Sebenarnya itu tujuan saya, bukan uang ya, bukan uang. Dan ternyata saya sendiri pun sehat, dan ternyata keluar produk Utsukushi yang produknya bagus untuk kanker, dan juga sekarang AFC juga mau bangun rumah sakit khusus penderita kanker. Jadi saya rasa ini jawaban doa saya sekali ya. Apalagi COVID dari bisnis yang lain kita menurun, tapi malah dari AFC kita booming ya, booming. Banyak juga saya menolong banyak orang ya menderita COVID, itu ternyata mereka sembuh. Nah, setelah itu, kalau dulu waktu saya baru join, sempat waktu itu saya bilang sama Ernest, kamu barang jangan sampai kosong ya, saya bilang gitu. Soalnya banyak nih perusahaan MLM yang barangnya kosong. Nah, gitu kan. Barangnya kosong, Bayan ini malu gitu galak kan. loh. Yo lo kalau salah. Galak, ya galak. Kalau yang kenal-kenal dekat sama saya udah tahu loh saya orangnya galak. Jadi saya di awal sudah bilang sama Ernest, ternyata waktu saya join 3 bulan, barang kosong. Dan itu benar-benar kosong 2 bulan. Sama sekali nggak ada barang. Jadi kalau sekarang kita inden, sebenarnya itu kita masih hoki ya. Masih nunggu 2 minggu, 1 bulan, itu barang masih datang. Kalau dulu benar-benar kosong 2 bulan, karena Jepang tuh sama sekali nggak mau produksi. Nah, dia lagi istirahat, sudah tutup buku, Desember, dia nggak mau produksi. Jadi memang Jepang itu kan saklek ya. Udah kasih tahu Ernest tanggal sekian produksi, ya tanggal sekian. Dia nggak mau tahu kalau kita nggak ada barang. Gitu. Tapi sih itu tidak menjadi masalah, karena tim saya itu nggak ada barang juga tetap aja closing tiap hari. Ya, timnya Budi Darwin tahu sendiri kan, minimal dia masuk 3 titik, bahkan lebih. Nah, jadi sampai sekarang kita besar, ya kita besar. Dan dari sini mungkin satu hari bisa 8M ya.
omsetnya seperti itu. Jadi kalau sekarang keadaan seperti ini sih menurut saya sih nggak usah terlalu dipikirkan. Ya memang kita butuh, terutama untuk orang-orang yang sakit kita butuh. Ya, tapi kita benar seperti tadi kata Dokter Luigi, sekarang kita harus rubah caranya. Ya, sampai kapan kita jualan terus, jualan produk? Kita tidak akan besar kalau kita dari jual produk. Tapi kalau kita rubah cara prospek kita pendekatan dari bisnis, karena baru itu bisa berkembang. Karena networking itu adalah jaringan, bukan jualan produk seperti itu. Ya, jadi kita memang harus rubah cara kita presentasi, cara kita prospek orang dengan kalau ini adalah bisnis yang sangat bagus, bisnis franchise di mana orang itu dikasih barang seperti itu. Dan dengan hanya 20 juta, dia bisa franchise perusahaan pabrik farmasi yang sudah 52 tahun di Jepang. Sudah go public. Ya, jadi itu sebenarnya sih untuk franchise sangat-sangat murah. Ya, seperti itu. Nah, itu sih yang saya alami sekarang. Dan untungnya tim saya juga sudah mulai merubah cara-cara presentasinya. Kita mulai belajar sekarang kita untuk meningkatkan tim kita dengan edukasi lebih lagi, duplikasi untuk meningkatkan jaringan kita dengan cara kita membicarakan lebih ke bisnis daripada ke produk. Sekian dulu kali Dokter Luigi, cukup nih, nanti kepanjangan. Terima kasih Pak Yani. Ya itulah Yani Tang. Thank you. Pak Yani ini orangnya lebih galak dari aku, Jo, tetapi memang dia orangnya terbuka. Dia terbuka ya. Dalam arti kata aku sama dia tuh cocok karena kami saling memang songong gitu, kalau ngomong nggak pernah ditutup-tutupi. Dan itu yang memang kami alami ya. Oke teman-teman. Terima kasih banget Mbak Yani udah mau kasih sharingnya. Kalau ada yang mau nanya ke Mbak Yani atau ke aku boleh. Mungkin lebih banyak ke Mbak Yani juga nggak apa-apa karena beliau jarang ada loh. Pak Lurah, halo Pak Lurah, ngapain? Bu Yani sekarang peringkatnya di apa Bu Yani? Kalau di AFC. Kenapa? Di peringkat apa nih? Maksudnya peringkat? Ya. Peringkat sih saya kemarin tahun lalu baru samurai ya. Karena saya tahun ini Bu Sido lah. Ya, tahun ini doain Bu Sido. Samurai karena tim saya itu memang banyak pemakai user, banyak-banyak orang asuransi, dokter. Di sini juga ada hadir nih salah satu dari tim saya Dokter Liliana, Profesor Antonius Kurniawan, ya. Ini juga ada tim saya di sini. Memang banyak juga orang-orang yang baru ya, belum pernah ada pengalaman di MLM. Mbak Yani itu baru mau mulai, Jo, baru mau serius sekarang. Oh, iya. Ya. Gak serius saja samurai, ya kan? Karena waktu itu kan saya pegang 3 perusahaan ya. Saya kan memang udah lama di AXA, udah 7 tahun ya, 27 tahun di asuransi, 7 tahunnya di AXA. Dan waktu itu memang saya ada pegang perusahaan investasi yang saya lebih fokus ke situ. Padahal saya sudah join di AFC. Nah itulah. Jadi saya baru mulai fokusnya tuh malah kemarin tahun lalu COVID baru saya fokus. Karena kan yang investasi itu kan bermasalah. AXA juga menurun. Tapi ternyata COVID-nya ini yang naik gila-gilaan. Jadi saya baru fokusnya memang tahun lalu sih. Seperti itu. Sayang ya, mestinya dari awal saya lebih fokus, pasti sekarang udah Bu Sido juga kayak Dokter Luigi nih. Nah, kalau Mbak Yani serius sebentar pasti Bu Sido. Kelasnya lain, Jo. Amin. Thank you, Dokter Luigi. Ayo teman-teman yang mau nanya silakan, tapi aku nggak mau jawab tentang produk ya. Malam ini bukan tentang produk. Ya dok, ada yang mau nanya tak bacain ini, ada yang japri juga. Ini penting juga. Situasi sekarang itu banyak juga yang inden itu mereka stok barang. Nah, ini beberapa teman terutama yang masih memulai, terutama yang masih ini kalah dengan yang stoknya banyak atau yang punya duit banyak lah untuk bisa stok dan ini. Nah, bagaimana untuk bisa menyiasati hal tersebut? Karena kalau baru mulai kan untuk stok produk yang banyak kan pasti susah ya. Nah, akhirnya ada beberapa yang mereka pindah karena carinya yang ready, barangnya yang ada, karena stok pribadinya mereka numpuk banyak. Nah, ini gimana dok cara untuk menghadapi orang-orang yang kuat dan punya isa stok banyak dok? Gimana dok? Oke, pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Jadi sebenarnya pertanyaan ini berhubungan sama prospecting ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita prospek, kita adalah membranding diri kita ya, seperti sekarang. Kira-kira ayo teman-teman, kalau misalnya kami lagi prospek, lu join Yanitang atau lu join gua? Pasti ada yang join Ibu Yanitang, ada yang join aku, ya. Itu biasa, oke? Jadi branding diri akan membuat Anda terbentuk,
ya. Kalau Anda mau jadi seorang leader seperti Mbak Yeni Tang, Anda harus punya karakter, ya. Jadi bukan punya produk, teman-teman. Harus punya karakter, ya. Oke, sekarang kalian banyak, aku sama ya Mbak Yeni Tang banyak uang, kami stok barang. Bisa babak belur loh kami. Kalau situasinya tetap inden, kami berdua yang babak belur ya. Benar ya Pak Lurah ya? Bukan dapat member yang bagus, kami bisa babak belur. Karena setiap orang akan minta produk sesegera mungkin sama kami berdua, sedangkan perusahaan tidak. Oke ya? Jadi yang harus Anda bentuk adalah karakter. Kalau ada kalau ada calon member yang tertarik untuk selingkuh dengan orang yang punya produk, ya, dan pindah ke jaringan sana, kalau aku malah berterima kasih karena aku tidak terjebak dengan leader yang tidak setia. Teman-teman lebih senang punya istri yang setia atau istri yang tukang selingkuh kan begitu. Jadi kalau aku nggak pernah galau dengan orang yang bilang aku beli sana aja lah, ikut join sebelah sana aja karena dia ada produknya, monggo silahkan, nggak apa-apa. Oke, karena dia mau join sama produk teman-teman, bukan mau join sama Anda. Ingat ya. Jadi kenapa Ibu Yani Tang begitu powerful, begitu kuat Mbak Yani Tang punya tim? Karena orang join Yani Tang. Orang bukan join produk. Kayak beliau cerita tadi, teman-teman perhatiin nggak? Sebenarnya esensinya di sana. 2 bulan produk nggak ada, tapi yang join Yani Tang banyak. Ngerti ya? Orang join dengan Yani Tang. Bukan join AFC. Bukan join dengan SOP saat itu, tapi join dengan Yani Tang. Makanya aku bilang dia orang hebat karena ada datanya, ada faktanya. Nah, bentuklah karakter Anda seperti Ibu Yani Tang. Oke? Anda harus punya karakter. Anda harus punya, oh, ini Joe. Ini Yani Tang. Gitu ya. Jadi ini misalnya Pak Lurah, ini Mas Ginung, ini Joe. Jadi itu yang harus Anda bentuk sekarang. Bagaimana Anda mengasah diri Anda punya karakter yang kuat sehingga orang bilang, gue join sama lu. Bukan join karena lu ada produk. Kalau gue join karena lu ada produk, Anda bisa bayangin nggak pusingnya setelah itu. Ya teman-teman, aku hanya berikan saran seperti itu karena itu yang aku lakukan. Dan sekarang aku dapat beberapa tim baru, level 1 baru yang memang sama sekali nggak minta produknya, Mbak Yani. Kebalik sama yang lain ya, yang lama, wah telepon juga sama aku. Mana dok, ini gua belum ada, wah pusing juga. Tapi yang baru malah nggak pernah nanya. Produknya udah datang di rumah nih, udah seminggu malah nggak diambil. Tangan gua udah gatel aja, pengen gua buka, gua minum sendiri sampai gitu. Gitu. Ya, Gua bilang, kalau dia Jika udah ada, produknya udah ada nih, udah nanti aja dok, gue nggak perlu katanya, gue mau prospek aja. Nah, itu join dengan karakter Anda. Jadi teman-teman bikin karakter yang bagus, ya. Di saat sekarang, teman-teman bisa bayangin nggak, kalau nanti produk udah ada dan karakter Anda udah terbentuk, kira-kira Anda closing diamond gampang nggak? Gampang ya. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah takut dengan orang yang bilang, Jo, aku nggak mau join kamu lah. Aku mau join sama Ginung aja, Ginung ada produk, ya udah, nggak apa-apa, Jo. Percaya sama aku, dia nggak akan jalan dan Ginung pasti pusing. Oke? ya, Percaya sama aku. kalau dulu di awal-awal apakah ada orang-orang yang seperti itu juga, Dok? Mungkin ada, tapi yang pasti bukan Yeni Tang, bukan aku, bukan Budi Darwin, bukan Yohanes Nesi, bukan Ardian juga. Nggak ada yang jadi Busido, Jo. Sekarang udah di tempat lain kok. Gitu. Ada yang bawa apalah gitu, BH lah apalah, nggak jelas. Tapi orang-orang yang fokus seperti Mbak Yani Tang, makanya kalau Mbak Yani ini teman-teman, dia samurai bukan karena dia nggak mampu, tapi memang dia nggak kerjakan AFC. Sama kayak aku dulu, aku juga pertama nggak kerjain gitu. Kalau dia kerjain mah pasti Busido lah. Gitu ya. Jadi teman-teman ayo kerjain, tiru aja kami, udah. Pengen nggak jadi kayak kami ya, tiru kami aja. Dan jangan juga akhirnya kita panik, kita yang seradak seruduk cari barang supaya orang itu join sama kita, jangan, oke? Tetap ikutin aturan. Kecuali ya kayak Mbak Yani ya, dia pernah WA aku, memang orang lagi kena COVID, itu kita bingung juga sih. Nah, kalau hal-hal yang kayak gitu yang urgent, aku pernah korbankan barangku aku kasih duluan, itu oke. Karena itu urgency. Tapi jangan sampai teman-teman mati-matian cari barang hanya karena orang mau join Ruby, Safir atau Diamond-nya, enggak. Tapi kalau memang dia lagi kayak kemarin sepupuku kena COVID, ya aku cariin gitu loh. Karena memang dia lagi kena. Jadi kita bantu ya. Tapi kalau berusaha fighting karena kita mau nyediain barang, jangan ya Jo ya. Karena Anda akan terjebak. Semua tim di bawah aku
yang main seperti itu sekarang malah pusing semua. Sampai downline-nya telepon aku, mana nih biasanya barangnya ada kok jadi nggak ada dok. Nah gitu. Jadi mereka jadi terbiasa, jadi manja, akhirnya menganggap bahwa ada barang itu kewajiban. Pusing nggak Jo kalau begitu? Pusing aja ya. Jadi jangan ya. Nggak usah khawatir teman-teman. Kalau ada yang tidak mau join karena Anda nggak ada barang, nggak apa-apa. Cari yang mau join karena Anda. Ya, Oke aja. ya. Ini Jok, ini update dari Kudus mau tanya itu. Nah, ini update. Ya, katanya ada yang tanyakan lagi yang Oh, yang baru ulang tahun ya? Ulang tahun tanggal berapa Jo? Minggu lalu ya? udah masa ulang tahun bro, Bro Abed, silakan. Iya, makan-makannya mana nih? Nah, ini makan dulu. Ulang tahun. Nah, mau nanya apa? Ya, Tanya jadi ke gini, aku Dok. atau ke Mbak Yani Tang? Ke teknologi enggak apa. Jadi ini apa ada ini ya. Jadi di timku itu tuh kemarin tuh udah sempat ingin banyak-banyak semua. Ada yang diamond, ada yang sabar. Itu beberapa kali organ. Dan akhirnya nunggu bang, karena dia pemakai ya, dan pemakai dan jalankan juga. Akhirnya bang itu enggak cuma terlalu lama. Udah sebulan lebih nih. Sebulan lebih. Karena di tanggal 12-an bulan lalu salah satu inputnya udah sebulan lebih. Nah akhirnya dia beli barang lagi ke orang yang punya stok, Dok. Nah jadi dia ini beli barang. Nah itu kayak apa itu? Karena sempat ini juga sih, sempat tanya dan agak ngomel juga. Itu kayak apa gitu? Oke, kalau misalnya dia beli putus, maksudnya dia beli tanpa dia didaftarkan sama sekali, tidak dirayu-rayu untuk pindah jaringan, ya biarkan aja. Ya kita nggak bisa larang juga ya Mbak Yani ya. Maksudnya ada orang yang mau beli karena dia kepepet. Aku ingat Mbak Lena kan hadir juga malam ini, sampai beli sama teman sendiri juga nggak didaftarin karena barang dia habis, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia dirayu-rayu dan dia pindah, Bro Abed catat siapa itu yang merayu, orangnya siapa, itu orang yang merayu-rayu atau memindahkan orang karena ada barang, ya pasti akan dibukukan nama Pak Niko. Ya, tapi kalau dia beli putus, misalnya ada orang cross line, misalnya Jo perlu barang, beli sama Ibu Yani Tang. Mbak ini punya barang nggak? Saya perlu nih, nggak usah didaftarin nggak apa. Buat ibu saya lagi perlu banget. Terus Bu Yani Tang jual ke Jo, ya nggak apa-apa, Bro Abed. Kita nggak bisa marah sama Yani Tang. Tapi kalau dirayu-rayu untuk pindah, kena itu Bro Abed. Gitu ya. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, cukup menjawab ya, Bro. Tapi ingat ya, Bro Abed bikin karakter ya. Aku lihat Anda cukup aktif sudah. Jadi bikin karakter Anda. Pasti Anda jadi seperti aku. Jangan nggak bikin karakter. Jadi orang tahu, oh Abed, wah gitu. Misalnya, oh Toyota Alphard gitu, Toyota Innova Reborn, ada mereknya kita. Ya. Kalau Pak Lurah ini Fortuner, Pak Lurah ini. Kembali ini ke Bu Yeni sekarang tanya Bu Yeni nih. Nah kan sama-sama saya dulu juga orang insurance nih, sama-sama insurance. Nah bagaimana tipsnya ya? Kenapa Kak Bu Yeni memilih di AFC daripada di insurance itu pertama. Nah terus bagaimana kalau kita prospek dekatin untuk agen asuransi atau orang yang pernah ke sana supaya dia bisa melirik bisnis di AFC ketimbang dengan insurannya. Nah, ini mungkin pengalaman nih. Jadi bisa di-sharingkan, Bu Yeni. Bagaimana cara kita untuk membuka mindset bahwa di AFC itu kelebihannya seperti ini dibanding dengan insurance seperti ini. Nah, mungkin dari Bu Yeni ada enggak tips-tipsnya untuk hal tersebut ya? Bisa untuk membuka mindset lah orang-orang insurance seperti itu. Gimana Bu Yeni? Bisa. Sebenarnya itu gampang ya. Gampang. Karena apa? Kalau Bapak sering ikut NDO dari Pak Niko, itu bikin 100 nama, prospecting, handling objection, closing, itu sebenarnya mirip sekali dengan cara kita kalau training di asuransi. Ya. Tapi bedanya, kalau kita di asuransi itu kan prosesnya lebih ruwet, lebih ribet. Ya. Contoh, orang mau masuk jadi agent aja, dia perlu isi formnya aja banyak. Data-data yang dilengkapin perlu banyak. Setelah itu harus nunggu nomor agent keluar. Ya, setelah nomor agent keluar dia harus ikut tutorial AAJI, harus daftar untuk ujian AAJI dulu. Itu pun kalau dia langsung lulus. Kalau dia tidak langsung lulus, dia harus ujian lagi, betul nggak Pak? Dan itu bayar lagi ya Pak ya. Ujian kan bayar untuk dapat license.
Nah, setelah ujian, dia harus ikut training, basic training dulu selama beberapa hari. Dan produk asuransi itu kan sangat-sangat ruwet ya. Banyak yang dihafalkan, usia masuk, produknya nanti keluar di tahun segini. Nah, itu sebenarnya nggak gampang untuk satu orang yang baru terjun itu untuk langsung bisa sukses di asuransi kalau dia nggak ada background dari perusahaan sebelumnya. Tapi beda dengan kita di AFC. Kalau di AFC, kita untuk perusahaan itu kita gampang. Ya, kita cukup simpel aja jelasin kalau perusahaan ini sudah dari tahun 69, sudah 52 tahun, sudah go public, masuk Tokyo Stock Exchange, ya, di Shizuoka punya 5 pabrik, itu simpel. Dan produknya banyak masuk ke Watson di Singapura. Nah, itu simpel. Kenapa? Karena orang banyak juga yang sering ke Singapura kan. Nah, untuk produk, kita sangat simpel produk itu, SOP. Ya, kita jelaskan ini untuk regenerasi sel dari salmon, Oncorsius keta salmon. Itu sangat, kalau menurut saya nih, itu sangat-sangat simpel. Yang kita hafalin untuk pelajarin untuk dari company, perusahaan, produk, itu sangat sedikit kalau apa yang dibandingkan kalau kita sebagai agent asuransi, kita pelajarin satu produk aja, apalagi saya ya sekarang di AXA, kita mau jual satu produk aja, asuransi kesehatan itu yang MOC, itu saya nerangin orang itu bisa 2 jam loh untuk satu klien ya. Itu pun kalau kita udah terangin waktu dia klaim, dia udah lupa nanti marah-marah lagi kan, ngeklaim urusannya kita diomel-omelin lagi. Nah, itu yang saya lihat. Di sini satu lebih simpel ya, nggak ribet seperti di asuransi. Kedua, caranya juga mirip seperti di asuransi. Kita harus bikin daftar nama, prospecting, ya kan, fact finding, handling objection, closing. Sama sebenarnya ya. Dan kalau di AFC memang handling objection-nya rada berbeda. Nah, itu yang harus kita ajarkan ke teman-teman yang dari insurance ya. Tapi sebenarnya pada basicnya perbedaan itu tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Dan yang pasti sistem kita di AFC itu jauh-jauh lebih bagus daripada kalau kita kerja di asuransi ya. Kayak saya misalnya di AXA sebagai agency director, kita hanya 4 level ke bawah. Tapi kalau di AFC sekarang pun kalaupun saya sudah tidak prospek, saya masih bisa dapat income sampai 20 tahun ke depan dari bonus Unilevel. Setiap tanggal 1 saya dapat dan itu tiap bulan naik. Kalau saya di asuransi, saya udah coba. Karena sejak saya di AFC kan saya udah jarang ya di AXA closing. Itu income saya menurun. Kenapa? Karena komisi kita kan cuma 5 tahun. Besar hanya di tahun ke-1, tahun kedua. Tahun ketiga, keempat, kelima kita komisi cuma 5%. Terus kita dapat dari tim kita overriding. Begitu tim kita nggak jalan, kita juga nggak dapat. Apalagi kita sudah nggak ada personal selling, itu income pasti jauh sekali turun. Overriding kita cuma dapat 2-3 tahun. Sudah lewat 2-3 tahun, overriding kita udah nggak dapat. Tapi kalau di AFC, Anda punya level di bawah, entah sudah level 30, 40 Anda, itu dapat bonus pairingnya tuh sama dengan Anda yang di atas. Ya, beda sama di asuransi yang overridingnya makin lama makin kecil. Ya. Dan di sini kalau Anda benar-benar mau passive income, di sini tempatnya. Kayak saya tiap hari dapat bonus pairing. Bukan saya yang kerja lagi. Satu hari tim saya bisa naik 1.000 sampai 2.000, 3.000 orang. Bukan saya yang kerja lagi. Tapi dari tim di bawah saya yang kerja, itu benar-benar edukasi dan duplikasinya jalan. Ya, kalau di asuransi Anda mana bisa naik satu hari aja 5 orang aja udah bagus. Nggak mungkin kita bisa dapat agent tiap hari new recruit 5 orang, itu nggak mungkin. Ya, jadi di sini saya bilang sistemnya luar biasa. Sampai 20 tahun ke depan aja saya sebenarnya udah dapat bonus Unilevel kok. Kalau saya nggak mau jalan, sebenarnya saya udah dapat income gitu. Tapi kan kita punya visi beda, misi kita beda. Ya, kita ingin menolong orang sakit, kita juga ingin menolong orang yang supaya ekonomi mereka lebih baik. Dan mereka kalau bisa punya bisnis, di mana mereka benar-benar bisa pensiun dini, kenapa enggak? Gitu ya. Sedangkan kalau kita di asuransi, kita nggak bisa. Berhenti itu nggak bisa. Kalau orang bilang passive income, kalau menurut saya sih bullshit lah. Ya, saya diam di AXA, nggak jualan. Tim saya nggak jualan, misalnya cuma andalin dari tim, itu income pasti turun. Tapi kalau di sini terbalik, saya nggak jualan, saya cuma bantu tim, income saya malah naik kalau di sini. Terbalik loh, gitu ya. Dan saya pun kalau saya nggak kerja, tetap saya dapat uang sampai berapa puluh tahun ke depan. Nah, itu dahsyatnya sistem di AFC. Makanya saya pakai cara seperti itu, saya banyak ajak teman dari insurance. Ya. Saya bilang mau sampai kapan kamu kerja di asuransi terus? Umur kamu tiap hari makin tua, bukan makin muda. Tenaga kamu makin berkurang,
bukan makin kuat. Mau sampai kapan kamu kerja terus? Saya bilang seperti itu. Kalau Anda mau punya bisnis yang bisa kamu wariskan ke anak cucu kamu, ya di sini tempatnya. Tapi kalau asuransi, dia bilang bisa wariskan. Begitu anak cucu kamu nggak ngerti tentang produk, nggak ngerti jalanin, nggak bisa. Tapi kalau di AFC, anak cucu kamu nggak ngerti jalanin, tim di bawah kamu sudah jalan. Gitu loh. Sudah jalan, nggak usah pusing. Betul ya? Nah, itu sih yang saya suka sharing ke teman-teman yang di insurance. Ya. Mungkin Bu Yani saya tanya gini, kebanyakan juga ya saya pernah sharing mesti gini, kebanyakan itu kan paling cuma musim-musiman aja. Biasanya kan namanya MLM mesti ada waktunya. Paling setelah itu 5 tahun hilang, setelah itu 5 tahun ganti lagi, setelah itu kan ini. Nah, ini banyak juga di lapangan. Terus kalau insurance kan kebutuhannya dia terus ada naik, ada kelahiran, ada kematian, nah, kan terus tuh. Nah, gimana cara menjawabnya tersebut ya? Bahwa ini itu gampang. 5 tahun enggak hilang, nah enggak selesai. Nah, itu gimana biasanya, Bu? Itu gampang jawabnya, Jo. Ya, kalau dia bilang seperti itu, kita balik tanya aja. Emangnya orang sakit nggak tiap hari nggak nambah? Ya, kita ini punya produk itu luar biasa loh. Semua penyakit sebenarnya bisa. Ya kan, cuman kita kan dibilang nggak boleh nyembuhkan. Terus kalau kamu di asuransi, kamu itu harus cari klien baru terus loh. Tapi kalau di sini, kamu misalnya rekrut 5 orang itu jalan, duplikasi. Kamu nggak usah rekrut lagi, kamu dapat uang terus kok. Nah terus kalau misalnya dia bilang, cuman 5 tahun, nanti MLM-nya turun lah, hilang lah. Ya MLM yang kayak apa dulu kamu join. Balikin dong ke dia seperti itu. Kalau mainnya money game terus, perusahaan nggak jelas, ya pastilah hilang. Makanya kenapa? Anda boleh tanya Dokter Luigi, susahnya tuh. Saya di awal diajak Dokter Luigi itu berapa lama ya, Dok? Saya sampai join mikirnya. Karena saya bukan orang yang gampang pindah. Apalagi MLM. Jujur saya nggak suka sama MLM. Dan saya negatif sama MLM. Tapi kenapa saya mau join di AFC? Karena saya sudah lihat. Ya, saya sudah lihat kalau AFC ini berbeda dengan perusahaan MLM lain. Ya, Anda boleh cek lah teman-teman di Central Park ya. Kalau di Jakarta tuh kan MLM banyak perusahaan tuh di Central Park. Boleh cek deh tanya. Ya, kalau yang namanya Yeni tuh gampang nggak sih direkrut? Apalagi masuk MLM. Jangan harap. Jangan harap ya. Karena apa? Saya kalau masuk pasti lihat perusahaan. Kedua lihat produk. Buat saya tuh uang belakangan. Karena kalau perusahaan bagus, produk bagus, cari duitnya gampang. Tapi Anda cari marketing plan-nya bagus, perusahaannya jelek, produknya jelek, Anda jual di lapangan juga susah kok. Percuma marketing plan bagus. Ini aja sekarang aja saya banyak kok ditawarin dari perusahaan lain. Ya, SOP yang abal-abal. Banyak lah saya ditawarin gitu ya, mau dikasih titik, kasih barang segala macam. Ya bahkan saya dijebak-jebak tuh. Baru berapa hari lalu saya dijebak. Orangnya ngajak saya ketemu, bilangnya katanya mau beli asuransi sama saya. Sebenarnya saya udah males banget temuin tuh orang ya. Tapi dia kejar-kejar saya terus. Saya pernah bingung juga nih. Baru kali ini jualan asuransi aku dikejar-kejar. Biasa aku yang kejar-kejar klien. Kok ini aku dikejar-kejar ketemu? Bener aja dia itu cuman jebakan aja. Dia pura-pura minta proposal, buntutnya ternyata dia jelasin saya MLM lain gitu. Dan dia ternyata udah tahu saya di AFC kayak apa gitu. Dan saya terang-terangan ngomong sama dia, kamu pura-pura ya ajak saya ke sini minta tanya asuransi, buntutnya kamu cuma jebak saya untuk jelasin perusahaan ini. Nah, terus ya biasalah dia jelek-jelekin kita lah, ya kan. Produknya begini, begitu, produk dia lebih bagus. Saya cuma ketawa. Saya bilang, mana produkmu? Saya bilang. Terus saya lihat di situ MD. MD saya bilang, ini buatan lokal. Kita ML, semua packaging dari Jepang, ya, makanan luar. Kamu MD. Oh iya, kita punya kan barangnya dari Malaysia, dia bilang. Tapi packagingnya di sini. Pabriknya Tangerang. Saya ketawa. Saya bilang pabrik Tangerang ya. Dalam hati emangnya tahu benar itu dari Malaysia. Saya disuruh minum aja kagak mau. Tapi dia paksa-paksa minum. Saya minum cuma sedikit banget ya. Saya udah mikir nih racun nih. Gue udah pakai AFC udah bagus-bagus badan gue. Minum ini racun nih. Ya kan nggak jelas. Saya bilang bapak pomnya mana? Dia unjukin. Ini aja kita lagi Zoom aja nih sekarang. Orang ini nggak berhenti WA saya tuh barusan masuk. Ajakin saya Zoom untuk ikut. Iya sekarang ini. Saya bilang nggak bisa. Saya sudah bilang sama kamu, saya itu cuma fokus di AFC. Saya udah ngomong gitu sama dia, tuh saya langsung berdiri, saya bangun, saya pergi. Saya bilang saya ada janji lagi sama orang lain. Ini dia masih nggak nyerah gitu loh. Dia bilang katanya, ya kalau Cici nggak mau jalanin bisnisnya,
Cici minum aja produknya kan untuk kesehatan. Lah elah untuk kesehatan. Gua minum AFC udah beres semua, ngapain lagi coba-coba sama yang nggak jelas buat tantang gerang. Males banget gitu kan. Nah, jadi yang kayak begitu sih sebenarnya pinter-pinter kita aja sih jawabinnya. Ya. Tapi kalau dari sistem sih sudah jelas, kalau saya di sini yakin ini perusahaan akan long term ya. Kalau dia nggak long term, dia tidak mungkin beli. Dia beli kantor, bangun gedung, nanti mau bangun rumah sakit, bullshit. Nah, tapi kamu boleh tanya ke perusahaan yang ngajak. Kemarin saya tanya, perusahaanmu apa? Di kantornya di mana? Di sini. Oke. Beli atau sewa? Sewa. Ya udah, nggak usah banyak ngomong lah kalau sewa. Ya, kita beli loh, investasi. AFC itu di Jepang itu asetnya udah ratusan triliun, ya. Nggak mungkin dia di sini buka di Indonesia terus dia tutup. Nanti saham dia di Jepang hancur. Dia nggak mungkin berlaku seperti itu. Jadi kita harus pinter ya. Kalau dia bilang 5 tahun lagi tutup, ya mungkin perusahaanmu yang 5 tahun lagi tutup, kamu gituin aja. Kalau perusahaan kita mah udah go public sih, asetnya udah ratusan T, nggak mungkin tutup. Simple gitu loh. Kita jawabinnya tuh simple. Kalau kayak gitu mah santai aja ya dok, ya. Kayak dokter Luigi tuh, santai aja jawabinnya. Betul. Iya, kalau saya sih jawabinnya begitu. Saya cuma ketawa aja. Terus orang itu saya ganti ngomong AFC, giliran dia yang bengong kan. Saya mau tarik balik dia ke sini, dok. Pasti bisa, Mbak ya. Nih. Iya, gitu. Jadi Lagi saya kita udah naik Ferrari, ada orang yang naik carry bilang carry-nya lebih bagus. Ya udah biarin aja. Kalau aku sih biarin aja. Iya, makanya saya bilang kamu tuh jebak saya, langsung saya gituin loh. Saya saklek ngomongnya ke dia, langsung dia diem. Enggak kok Ci, saya bener katanya mau beli asuransi, kan ini minta proposal. Aduh, dalam hati gue premi cuman gopek sebulan aja, rewel banget, males aku. Sebenarnya aku udah males banget mau ketemu itu orang, tapi dia minta-minta terus. Ternyata bener aja ya, kecurigaan kita, hati kita terbukti gitu. Begitu ketemu, waduh baru jelasin asuransi bentar, dia udah, nih Ci sebenarnya kita ada perusahaan ini loh. Aduh, aku langsung nggak banyak, udah dia gitu langsung kabur. Males aku. Bener ya kataku ya teman-teman, Mbak Yani ini aku versi wanitanya. Kalau ngomong langsung tembak aja. Enggak lah dok, kita lihat sikon juga. Sekarang aku udah lebih sabar loh, udah berubah. Ya elah. Iya, karena minum ini Subarasi kita. Iya, minum Subarasi jadi lebih sabar sekarang. Iya karena. Iya. Oke, seperti itu aja sih, simple aja sebenarnya jawabnya. Nggak perlu terlalu kalau ketemu orang di lapangan ditanya-tanya kayak gitu. Kalau saya sih langsung refleks ya. Nggak tahu mungkin karena udah di asuransi juga ya. Jadi mungkin udah terlatih. Kalau orang nanya langsung tahu jawabannya gitu. Mantap ya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nih. Sebenarnya yang mencet atau gimana nih? Oh, Rainer Brown. Boleh diambil aja mungkin kalau mau diambil trainer gimana cara itu silakan, gimana cara pendekatan bisnis AFC ke mahasiswa. Itu ya ditanyakan sama Rainer Brown. Namanya susah. Nanya ke siapa nih? Nanya ke Mbak Yani atau nanya ke aku? Dokter Luigi lah. Gak apa-apa. Kalau teman-teman tadi simak apa yang disampaikan Ibu Yani Tang, sebenarnya itu sudah mewakili semua pertanyaan, termasuk kelompok-kelompok yang disebut mahasiswa. Mahasiswa ataupun siapa dia, itu tetap mereka cari suatu brand. Apalagi kalau anak-anak muda yang aku lihat dari tim milenial ya, seperti Reza dan sebagainya, mereka cari brand ya. Mereka masih cari jati diri, mereka cari siapa nih yang pantas dia jadiin leader. Jadi kalau ketemu anak-anak mahasiswa pakai bahasa dia aja. Jadi jangan terlalu muluk juga, karena kalau terlalu muluk mereka takut ya, karena takut mereka pikir apa iya ya gue bisa gitu, kecuali dapat yang kayak Reza gitu. Jadi kalau anak-anak mahasiswa aku selalu bawa ngomongnya selalu bawa ke orang tuanya. Kalau aku nggak tahu kalau teman yang lain. Jadi aku bilang kuliah berapa sebulan? 1 semester berapa? Tahun berapa? Terus lu kos gimana gitu, biaya lu gimana, itu mobil dibeliin papa atau bukan. Jadi aku selalu bilang ini ya dek, aku dulu ya papiku masih hidup, aku selalu berpikir dia bakal hidup selamanya. Nggak taunya 2005 papiku meninggal di saat hidupku lagi hancur gitu ya, lagi mau cerai,
uang lagi nggak ada banyak gitu, babak belur hidup, dan papiku meninggal, jadi nggak pernah bisa bahagiain dia gitu. Pernah nggak lu kepikir papi lu meninggal gitu besok? Wah, dokter nih katanya kok doain babe gue mati. Gue bilang bukan doain babe lu mati, tapi babe lu bisa mati setiap hari. Mama lu bisa mati setiap hari. Apa lu nggak mikir bahwa ada sesuatu yang lu bisa bikin, jangan nadah-nadah terus gitu. Nah, jajan berapa sebulan? Ya paling dikasih 5 juta, 4 juta katanya, sama uang kuliah dan sebagainya. Baru aku ajarin bagaimana cara dapat 4 juta di bisnis ini. Biasanya aku bahasanya sesimpel itu dulu. Kalau dia buka dirinya, baru aku masuk lebih dalam. Tapi kalau enggak, aku masuk lagi ke touchy yang lain, ke hal yang bersifat nyentuh perasaan dia yang lain. Tapi biasanya anak-anak, kalau anaknya benar ya, kalau anak-anak setan ya susah juga. Kalau anaknya benar, dia akan berpikir kok tentang orang tuanya dan dia akan kena di situ. Kebanyakan aku dapat di situ. Tim Reza ketemu aku ngobrol sama kena kayak gitu, kebakar semua sekarang. Jadi mereka kadang happy masih apa, aku bilang lu jangan gitu loh, harusnya begini. Oh iya benar juga dok, nih Reza kan udah beli rumah, Adrianus juga udah beli rumah, jadi mereka udah mulai beli gitu. Ada yang beliin buat mamanya, oke lah gitu. Jadi kita bawa ke orang tuanya. Kalau aku ya gitu, trainer. Ya, mungkin Bu Yeni ada tips ketika mungkin pernah prospek mahasiswa, aku mau dibagikan Bu Yeni. Kalau saya sih ya modelnya mirip-mirip juga lah sama Dokter Luigi, karena kan mereka kan biasanya kan masih baru ya, belum ada pengalaman, itu sih sebenarnya lebih gampang untuk kita didik ya, karena masih ibaratnya kertas masih putih, beda sama orang yang sudah banyak pengalaman, itu kita ngajarin mereka lebih susah, benar nggak dok? Iya, kusut. Kusut namanya, Mbak. Kusut, benar-benar. Ya, tapi kalau saya sih memang arahnya juga hampir sama sama Dokter Luigi. Mau sampai kapan kamu seperti itu ya kan? Sampai kapan kamu bisa bagian orang tua kamu? Ya. Nah, seperti itu. Terus biasanya saya arahkan dia untuk ambil kalau bisa diamond. Saya lebih banyak ngomong ke bisnisnya, ya, menjelaskan tentang bonus-bonus yang dia dapat, bisnisnya seperti apa. Dan kalau memang dia belum punya dana, biasanya diarahkan kita pakai kartu kredit BCA Visa itu yang bisa dicicil sampai 12 bulan. Dan di situ saya kasih tahu kalau kita dengan pakai seperti itu kita cuma butuh 1,8 juta saja nyicilnya tiap bulan gitu kan. Tapi kan barang nanti sudah dapat, dan barang itu sebenarnya kan kalau dia sehat ya dia bisa jual ke yang sakit atau dia kasih ke orang tuanya ya kan. Nah, itu kan kembali lagi modalnya. Tapi dia dapat bisnis yang bisa dia jalankan. 1 bulan dia jalankan, itu kan dia bisa dapat income 10 sampai 20 juta ya. Belum dibayar cicilannya, tapi dia sudah bisa mendapatkan income seperti itu. Dan saya juga kasih contoh, ini Reza loh ada di tim saya, gini-gini juga ya kan. Anak-anak muda sekarang banyak sekali yang dapat income di atas 100 juta. Mereka menjalankan maksimal 6 bulan, ada yang 3 bulan udah dapat 100 juta per bulan, ada yang 4 bulan udah dapat 100 juta per bulan, padahal mereka nggak ada pengalaman. Tapi ingat, kamu kalau join sama saya harus nurut gitu ya. Kita caranya seperti apa, sistemnya seperti apa ya harus dipraktekkan. Nggak bisa kamu join sama kita terus dapat dari langit gitu kan, prospekan datang sendiri ya nggak mungkin. Harus ngikutin caranya ya kan, 1 hari prospek, telepon misalnya 5 orang, prospek 2-3 orang ya seperti itu. Nah tapi harus ikut, harus nurut gitu loh. Kalau nggak nurut ya jangan. Nah, jadi kita harus tegasin juga dari awal ke mereka. Kalau kita ada satu sistem, dan sistem ini baru akan kita bagi kalau kamu sudah join sama kita. Kita nggak mungkin ajarin kamu kalau kamu belum join. Ya dong, Dok? Iya, betul. Iya, gitu. Keren ya, Mbak Yani ya, Jo. Ya, mantap. Si Jo melabun. Kalau mahasiswa itu biasanya kalau punya kartu kredit, it's okay, bisa. Nah, kalau yang belum tidak punya kartu kredit nih, bagaimana untuk mengatasi? Pasti mereka tuh kendala atau alasan utama, lah saya kan mahasiswa, belum dapat gimana cara keluar modal seperti itu, gitulah. Kalau dia tidak punya kartu kredit itu gimana tipsnya, Bu Yeni? Kalau saya sih biasanya sih kalau mereka belum bisa ya kita suruh Ruby dulu lah, ya Ruby dulu. Ya nanti kan dia bisa upgrade seperti itu. Nah, kalau dia sudah merasakan uangnya sih sebenarnya sih nanti dia juga kenceng, Pak. Tapi kalau memang dia nggak ada uang juga buat Ruby, ya mau nggak mau mungkin kita harus ngomong ke orang tuanya juga nih. Kalau dia mau bisnis, ya mungkin pendekatannya ke orang tuanya. Apa orang tuanya juga perlu untuk untuk kesehatannya. Nah, di situ kita juga bisa
bicara sama dia kan, mungkin orang tuanya ada penyakit juga ya, di mana nanti produknya kan bisa buat papa mamanya, tapi bisnisnya anaknya yang jalanin. Nah, seperti itu Pak. Ya, sip. Jadinya. Jawab itu ya. Terjawab juga itu, trainer ya. Ya untuk ini tetap ngerayunya ke orang tuanya ya. Orang tuanya kalau mau nggak mau Pak, karena kan berarti kalau dia belum punya kartu kredit kan berarti orang tuanya yang duitnya dari orang tuanya. Nah. Ya tapi kalau misalnya Bapak Joe baik ya kasih dia titik dulu terus nanti dia nyicil sama Bapak Joe ya nggak apa-apa toh. Ya kalau itu bisa diatur. Kan itu kan sudah dilakukan itu sama Joe. Ya sebenarnya kan tapi itu kan aja. Iya ngasihnya cantik-cantik doang dia pasti. Semuanya toh, wah, lepas toh kan belajar dari dokter. Ya. Benar. Jadi kita harus lihat dia punya potensi juga. Anak ini seperti apa. Kalau orangnya oke, kita bisa percaya. Oke lah kita kasih. Gitu. Jadi kan kita harus pilih-pilih orang juga. Nggak semua orang kita kasih ya Jo ya. Ya. Itu. Tapi dia harus bayar. Jadi dia ada rasa kalau dia keluarin modal, jadi dia mau serius. Seperti itu, Jo. Ya, oke. Ya, menjawab ya untuk trainer ya, untuk yang mahasiswa kan seperti harus kembali lagi merayu ke orang tuanya. Nah, kalau gini, itu saya pernah ngalamin juga soalnya untuk anak muda sih, oke, tapi kalau orang tuanya bisa ketemu enak. Kalau nggak bisa ketemu lewat telepon aja, apakah efektif dan bisa ya untuk meyakinkan orang tuanya bahwa AFC ini bisa menjadi solusi untuk anaknya berbisnis ya. Bagaimana dengan pengalamannya yang tidak bisa ketemu sama orang tuanya, kan tidak kenal nih, kenalnya sama si mahasiswa itu lewat telepon, apakah bisa dan efektif atau ada caranya gimana nggak? Coba dia ini lewat telepon aja meyakinkan orang tua. Kalau saya sih biasanya lewat telepon aja Jo. Jadi tim saya juga banyak kan dari Makassar, dari mana, semua rata-rata cuman lewat telepon. Ya mungkin kebanyakan sih cuma lewat telepon WhatsApp ya, itu saya bantuin sih closing ya, seperti itu. Ya memang saya bisa meyakinkan mereka juga, jadi saya lewat telepon bisa closing. Jarang saya pakai video call atau Zoom sama mereka, rata-rata cuma telepon aja sih. Nah. Tapi kan sebenarnya itu kan gampang ya Jo ya, kalau misalnya orang tuanya mentok juga tapi anaknya bener mau kan dari kita bisa juga bantu. Atau mungkin dia pinjam uang sama temennya bisa juga loh Jo. Kalau dia benar yakin ini bisnis sebentar juga bisa pasti balik, kenapa dia harus takut? Dan saya juga sering terinspirasi sama Pak Udin ya, yang supir taksi itu. Nah, jadi itu juga saya suka pakai ceritanya dia itu. Dia aja supir taksi aja berani loh ngambil satu kesempatan karena dia ingin merubah kehidupan keluarga dia untuk tingkat ekonomi yang lebih baik. Dia aja berani jual kalung istrinya. Ya kan itu kalau dia nggak berhasil tuh saya rasa sih karena dia takut sama istrinya tuh kalau dia nggak berhasil. Kerek. Nah jadi saya suka pakai juga ceritanya Pak Udin ini. Saya suka share juga di grup saya. Masa seorang supir taksi yang istilahnya kalau dipikir-pikir dia punya market itu kan biasanya kan middle low ya, ke bawah, bukannya middle up loh. Kok dia bisa dapat income 100 juta per bulan, sampai sekarang udah beli 2 mobil, 2 rumah. Kok kita yang sudah pengalaman, kita yang punya aset, kita yang punya uang, kok nggak bisa? Gitu loh. Jadi itu kita sentil orang di situ juga. Jadi sebenarnya intinya tuh gampang kok. Manusia itu cuma 2, dia mau atau enggak. Kalau dia mau, pasti dia lakuin. Tapi kalau dia nggak mau, alasannya pasti banyak. Makanya saya paling nggak suka ya kalau sama orang kasih alasan. Kalau di sini banyak teman-teman saya yang udah kenal saya lama ya. Saya sama mama saya aja galak loh. Gitu ya. Saya sama mama saya aja galak. Mama saya tuh umur udah 70, tapi tiap hari masih bawa mobil kemana-mana. Keluar rumah tiap hari, walaupun COVID. Ya, teman-teman saya bilang, wah lu gila sama mama lu kalau ngomong kayak begitu. Tapi lu lihat nyokap gue sama nyokap lu. Aku gituin. Mama saya setiap hari keluar rumah, bawa mobil, masih ke pasar, masih ke bank. Tadi aja saya baru ke salon, ke pasar sama dia. Tiap hari. Jadi kalau pergi dia yang nyupirin saya loh, bukan saya yang nyupirin dia. Dan dia itu kalau saya mau pergi, apalagi saya mau perginya jauh-jauh ketemu orang, itu mama tuh pasti, mama anterin. Malah dia yang begitu, dia yang mau ikut. Gitu loh. Nah, mama saya tuh saya kasih usaha tiki. Ya. Usia udah 70, tapi dia masih bisa input pakai komputer.
Ya, sampai waktu itu sempat karyawan lagi nggak ada, dia input sampai customer saya, kasihan. Jadi customer saya yang input sendiri. Hebat kan? Nah, itu lucu. Tapi dia bisa juga pakai WhatsApp. Dia bisa juga kirim gambar, foto. Karena apa? Dia mau belajar. Saya suka ajak dia ke pembicara-pembicara. Jadi saya kan dulu suka ikut Tung Desem Waringin, ya, macam-macam lah. Itu saya suka ajak. Jadi kita di situ loncat-loncat, ketawa-ketawa, teriak-teriak ya sama-sama, gitu. Jadi saya selalu bilang sama mama saya, kalau mama saya bilang, aduh mama lupa nih, udah umur, udah tua sih jadi begini. Oh enggak, saya bilang. Jangan ngomong soal umur, saya bilang. Itu cuman umur itu biasa, mau tua mau muda itu biasa. Saya bilang. Tapi yang penting mau apa enggak? Mau. Ya udah kalau mau kamu bisa, saya bilang. Dan mama saya bisa. Jadi kalau sekarang umur 70 masih bawa mobil, itu teman-teman saya bingung. Matanya masih bisa ya? Lo bisa kok, mama gue bisa. Jadi kalau orang ada yang ngomong melemahkan dia, ya atau diri dia sendiri melemahkan dia, saya selalu tolak, ya. Itu selalu tolak. Enggak kok, mama orangnya enggak gitu, orang mama kuat kok. Mama sehat. Dan puji Tuhan sampai hari ini mama saya sehat. Ya. Enggak ada masalah sama sekali. Masih kerja. Di rumah juga kita sekarang nggak pakai pembantu kok. Kita cuci piring, beresin rumah itu bisa sampai jam 12, jam 1 pagi tuh dia. Gitu loh. Sampai saya yang marah-marah karena dia nggak berhenti. Nah itu. Jadi kalau menurut saya sih intinya dalam setiap orang itu cuma dua, mau atau tidak. Jadi kalau dia udah banyak alasan, ya orang itu berarti nggak mau. Kalau dia mau, pasti dia bisa. Keren. Sip. Ini juga ini apa namanya? Simple. Ya, ini ada yang bertanya juga ini lewat chat Japri ya. Nah, kalau kita nggak bisa seperti Reza ya, nah apa kita lakukan tim kita nih? Ini maksudnya sudah gabung, sudah join, tapi katanya nggak punya teman, nggak bisa prospek. Nah, itu bagaimana kita bisa membantu untuk dia bisa punya penghasilan nih di sini? Karena kadang ada yang pendatang, terus kemudian dia di kota orang gitu kan, terus dia bingung mau prospek siapa, mau itu nggak bisa gitu kan. Nah, kira-kira gimana ini kalau ada salah satu tim yang gitu ya? Nah, alasan seperti training dulu, Jo. Nah? Masukin ke Zoom ikut training kita dulu. Nah, ke training bisa kita jawab itu kepanjangan, Jo. Kepanjangan. Ya. Ya, oke. Mungkin ada yang tanyakan lain lagi nih. Itu training ya. Jangan lupa ya, besok ada lagi berarti Mbak Yani Tang, ada Lavina ya, kita saling sharing di sini. Kalau Mbak Yani ada waktu, monggo. Timnya ada waktu juga, monggo. Ada Lavina dan aku. Jamnya sama, jam 7. Oke. Seru ya, ada Mbak Yani Tang, seru ya, Jo. Ini karena dokter Luigi berbaik hati nih, mengundang saya. Ya, kita bisa belajar dari banyak orang soalnya, Buan. Jadi kita bisa belajar dari Bu Yeni juga, kita belajar dari beberapa orang. Bu Yeni Tang ini kan nenek buyutnya Budi Darwin, Jo. Budi Darwin mah di bawah sana, Jo. Terlalu jauh. Nenek buyut. Nggak ada dia ya, Budi Darwin nggak jadi miliarder. Kakinya kebesaran berarti ya, Bu Yeni kakinya kebesaran ya, satu ya. Gede. Lempar sebagian ke Jo. Ada yang mau. Kebesaran buat dibagi-bagi. Iya, saya juga bersyukur sekali. Bersyukur banget itu bisa seperti itu. Jujur nggak menyangka itu bisa tim bisa seperti itu, luar biasa. Berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan. Ya, kita hampir 100 juta poin ya, Mbak. Nggak terkejar ya. Seadanya BV-nya iya. Ke tim-tim yang lemah. Itu satu. Iya. Iya, satu titik aja udah di atas 170 M itu kayaknya tuh. Iya. Ada kali 107 berapa 200 itu berarti berapa M tuh ya, Dok? Mbak Yani itu hampir sama aku kan nempel kita. Mbak Yani itu kita di sebelah kiri, aku sekarang 95 juta poin. Berarti ada 2 triliun, Mbak. 2 triliun. Iya, bukan makanya. Ratusan juta. Karena kita bertahan, udah makanya gitu di bertahan. Atas, bertahan. Iya, di atas itu titik aku ada 4. Terus aku buka lagi di bawah, jadi titikku ada 8 atau 9. Kan Dokter Luigi juga suruh buka titik kan, tambah. Iya, banyak itu... dia. Dia lebih bagus dari gua. Gua nggak ada titik, sialan.
Buka lagi lah dok, buka lagi. Jadi udah buka sekarang, udah buka Mbak, tapi udah terlambat. Kalau Mbak Yani udah lebih tepat dari aku. Makanya teman-teman ya, belajar jangan pasang satu loh, rugi. Nah, itu dok, dijelaskan juga dok, kenapa harus pasang 3 nih? Kalau cuma satu, gimana pengalaman dokter nih? Mungkin ada teman-teman yang mendengarkan. Kalau cuma satu, kenapa nggak 3? Kenapa nggak satu? Kalau satu, teman-teman bayangin nih ya, teman-teman yang cuma satu mulai siap-siap bersedih aja nantinya ya. Tapi kalau udah terlanjur ya apa boleh buat ya. Kalau cuma satu, berarti teman-teman untuk dapat 10 juta satu hari aja, ya 10 juta satu hari aja, berarti teman-teman 10 pair pertama 3 juta, bener ya. Terus yang 7 jutanya teman-teman harus, yang 7 jutanya teman-teman harus cari dari pair yang 100.000, berarti teman-teman harus ada 80 pair sehari ya. Berarti 80 pair sehari teman-teman dapat 10 juta. Gampang nggak 80 pair? 160 box kanan, 160 box kiri. Nggak gampang. Nggak gampang teman-teman ya. Berat. Nah, kalau teman-teman 3 titik, misalnya Jo 1, Jo 2, Jo 3, maka Jo 1, Jo 2, dan Jo 3 itu semuanya punya hak yang sama. Berarti teman-teman untuk dapat 10 juta sehari hanya perlu 10 pair aja untuk Jo 2 dan Jo 3. Oke? Maka jumlahnya 10 juta juga. Karena Jo 2 kalau 10 pair 3 juta. Jo 3 10 pair 3 juta. Jo 1 dapat 4 juta ya, karena dia ada 40 pair pada 20 pair pada hari itu. 3 juta untuk 10 pair pertama, 10 pair yang berikutnya 1 juta. Berarti 4 juta. 4 tambah 3 tambah 3 10 juta. Kalau digambar Gampang. Biar jelas gitu kira-kira mungkin enggak? Ya, aku cari bolpen dulu ya. Ini coba, soalnya kalau penjelasan gitu sudah pasti tidak masuk dalam bayangan, bingung pasti. Jadi kalau bisa pakai gambaran sih lebih enak sih ya. Ada gambarannya kenapa. Kalau coba di shooting kelihatan enggak ya dokter kira-kira? Dokter tulis di shooting ke arah kertasnya kelihatan enggak ya dok? Gimana cara syuting? Gua kan gaptek ya. HP-nya diarahkan ke tulisannya, kira-kira kelihatan enggak itu teman-temannya? Bentar ya. Ya. Aku coba. Coba nanti diarahkan terus di shooting dekat, dokter tunjukin. Itunya ada gambarnya virtual dok. Kamera di balik belakang. Terus gambar virtual. Gini ya. Kita balik ya. Kelihatan ya? Gambarnya virtual dihilangin dok, nggak kelihatan karena ada gambar virtualnya itu harus hilangin dulu, masuk setting tuh. Ngilangin virtualnya gimana? Kita harus masuk ke setting, terus virtual background. Remove aja, remove. Remove terus. Isi nonnya biasanya ada non itu kan. Ini ya. Ya, nah kelihatan dok. Ya. Oke ya teman-teman lihat ya, kalau teman-teman 3 titik ini, jangan 3 titik ini disediakan ya. Gerak. Bisa enggak? Kelihatan nggak Jo? Kelihatan tapi gerak-gerak jadi agak ini supaya enggak gerak. Kelihatan ya? Sudah. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya. Ini Anda ya. Ini Anda yang pertama, ini Anda yang kedua, ini Anda yang ketiga. Oke ya? Berarti semuanya tapi harus diamond. Dok, kepencet ya? Videonya kepencet mati, dimatikan videonya. Nah itu jadi balik. Nih ya, kalau teman-teman ini 3 tapi harus diamond ya, diamond. Oke? Maka titik yang ini sama yang ini semuanya punya hak yang sama. Oke ya? Maka untuk dapat 10 juta sehari, Anda cukup di sini 20 box. Nih, di sini 20 box. Di sini 20 box, di sini 20 box, di sini 20 box. Satu tim, bukan satu orang ya. Jadi misalnya Jo dan kawan-kawan sehari 20 box, mungkin nggak? Mungkin banget. Misalnya Budi Darwin, mungkin nggak 20 box sehari? Waduh, bukan lagi 20 box ya teman-teman. Nah, ketika ini terjadi, maka ini yang nomor 2. Ini yang nomor 2 dapat 10 pair ya. Karena ini 20 box, ini 10 pair. Berarti dapat bonus 3 juta. Oke ya. Ini sama. Oke, yang ketiga dapat bonus juga 3 juta. Oke ya.
Berarti 6 juta ya teman-teman. Yang ini bukan 10 pair, tetapi dapat 20 pair. Oke ya, karena ini kan ada 20 box berarti 40 box. Ini 40. Di sini juga 40. Oke. 40 box berarti ada 20 pair. 20 pair itu 10 pair pertamanya 3 juta. 10 pair berikutnya 1 juta. Berarti, sorry ya tangan kiri nih. Berarti 4 juta. Berarti yang megang HP berarti 4 juta. Yang nulis kanan, Dok. Coba, Dok. Ini latihan. Oh iya ya. Masih, coba. Oke ya, berarti titik yang utama ini 4 juta. Yang kedua 3, ini juga 3. Berarti 4 tambah 3 tambah 3 sama dengan 10 juta. Oke. Makanya keluar modal 2 diamond lebih banyak, tapi penghasilannya jauh teman-teman. Hanya perlu 40 box kanan, 40 box kiri, Anda 10 juta sehari. Oke. Tapi kalau Anda 1 titik, nih. Diputar posisi. 1 titik ya. Posisinya HP Ya, biar lurus. HP-nya terbalik lagi, terbalik. Ya, nah ini. Oke, nah sudah. Good. Kalau 1 titik, teman-teman untuk dapat 10 juta harus ada 80 pair. Berarti 160 di sini, 160 di sini. Oke. Ini namanya 80 pair. Oke. 10 pair yang pertama 3 juta. 70 pair sisanya 7 juta. Ya. 10 juta. Apa bisa cari 160 box kanan dan kiri timnya? Bisa, tapi berat teman-teman kayak yang sedang aku lakukan sekarang. Jadi kalau bisa yang baru mulai di awal, jangan 1 titik, nyesel nantinya. Oke ya Jo, jelas ya? Nah, jelas. Nah, itu pas itu. Nah. Oke, mantap, Dok. Nah, kembali. Nah, itu mungkin oret-oretan bagus, Dok. Jadi bisa diorat-orat, di shouting gitu kan. Jadi apa yang disampaikan jauh lebih jelas pakai orat-oratan kertas putih nih. Daripada bayang-bayangan kan bingung kita membayangkan. Seperti itu ya. Nah itu ya teman-teman ya alasan kenapa harus join 3 titik ya. Karena memang hasilnya tuh luar biasa. Untung saya dulu 3 titik sama di atas. Itu sudah paling enak memang. Tinggal ngembangin. 1 titik berat teman-teman. Berat, kalau 1 titik berat. Jangan adu ilmu sama aku dan Ibu Yeni lah. Berat, 1 titik mah berat. Berat teman-teman. Iya. Bisa tapi ngapain gitu loh. Kalau teman-teman bisa dapat gini loh. Kalau nggak berat, bonusnya lebih kecil, betul ya. Kalau misalnya nggak berat ya bonus Anda lebih kecil. Karena kalau 1 titik, sehebat apapun tim Anda, cuman bisa 660 juta per bulan dari pairing. Bener kan? Bener nggak? Ya. Ya dong, nggak bisa mau lebih dari itu. Tapi kalau 3 titik, titik kedua, titik 3, belum berapa pair. Wah, banyak ya Pak Lurah, bisa kawin lagi deh. Ya Pak Lurah. Kalau 3 titik aja 660 kali 3, 1980 loh. 1M 980 kali 80%. Masih dapat 1M 1,6 M sekian per bulan. Ya. Itu yang sedang terjadi di Ardian, Pak Yeni. Karena Ardian kan langsung nyusun 15. Nah, ada strategi bonusnya lebih gila itu 15 langsung. Makanya bonus dia lebih besar dari kita. Dia cicinya Anita, Ana, terus mama, papanya susun langsung memang rapi 15, tapi memang bukan nama sendiri. Makanya mereka sekeluarga itu sudah segitu. 1 bulan itu total masuk bukan 1,7. Lebih dari 1,7 M. Makanya dia beli Porsche, Mbak. Kita beli Fortuner aja. Sabar dong, aman. Bukan. Itu sebenarnya ya teman-teman. Di sini terbukti bahwa downline bisa lebih kaya dari upline. Ya. Ardian lebih kaya dari Mbak Yeni, lebih kaya dari aku. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman. Nanti suatu saat kalau itu terjadi, teman-teman nggak boleh iri hati sama downline. Mbak Yeni kalau jalan semua titiknya, dia pasti lebih besar bonusnya dari aku. Udah pasti. Ya nggak apa-apa gitu loh. Jangan dipikirin. Kenapa ya? Lu salah mulainya. Kenapa lu mulainya dulu 1 gitu kan?
Ya. Terus untuk Tapi ingat ya kalau kenapa Jo? strategi pemasangan titik yang maksimal itu bagaimana, Dok? Ada yang seperti ini, ada mungkin saya gambarin nih bagaimana strateginya. Pokoknya secepat mungkin nempel Jo. Pokoknya 3 itu nempel dulu lah, karena 3 kalau terlalu banyak kan nggak boleh. Kalau langsung 15 nanti ke suspend Pak Niko, nggak boleh. Ya. Jadi tiga itu yang masih ditolerir oleh Pak Niko. Jadi pasang dulu 3. 3 itu menurut aku meringankan kerja Anda. Ya. Kalau nggak antara 2 keuntungannya, meringankan kerja Anda atau meningkatkan income Anda, gitu loh. Jadi kalau Anda misalnya income-nya sama-sama yang sekarang aku lagi dapetin, berarti kerja kamu pasti lebih ringan dari aku dan Ibu Yenita. Pasti ya. Nah, tapi kalau enggak, kerjamu lebih hebat, waduh, bonusmu pasti lebih kuat dari kami, gitu. Itu yang terdialamin Ardian. Nah, Yohanes C nggak bisa, karena Yohanes C itu dia cacat itu susunannya. Budi Darwin sama. Budi Darwin juga cacat juga. Budi Karena dia Darwin. nggak, Budi iya, Darwin. Mbak. Cacat juga, Mbak. Karena Dari dia nggak awal 3 nempel. saya suruh buka 3, dia nggak mau. Budi Darwin cuma mau buka 1. Iya, Dari awal kalau saya presentasiin, suruh 3 nggak mau, 1 aja katanya. kalau Mbak Yeni walaupun waktu itu belum yakin, dia memang pasangnya lebih bagus dari kita, udah nyusun, nempel semua, enak. Ngeri. Kalau cair ngeri banget. Makanya ya kita duplikasi 3, bukan karena gue pengen bonus dari lu, enggak. Kita jelasin ini kenapa, why do you have to open 3 titik gitu. Jadi harus kasih tahu dia kenapa. Jadi dia ngerti, oh ya kerja gue lebih ringan gitu kan. Kalau strategi yang Joe bilang ini antara tusuk sate sama tidak, itu sebenarnya kalau menurut aku tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, Joe. Jadi dua-duanya sama benarnya. Ya. Kenapa Pak Budi Darwin kalau bawain training sering bicara tusuk sate? Karena dia memang bicarakan apa yang sedang dia alami. Bukan Budi Darwin salah, enggak. Budi Darwin memang 1 titik. Ya, jadi dia harus bangun kanan dan kiri tusuk sate. Kenapa? Karena dia nggak bisa main di dalam, ya Jo. Di dalam itu maksudnya yang panahnya Jo itu kanan dikit, kiri dikit, jadi di dalam. Dia nggak bisa bangun yang itu. Ya, sama kayak aku. Sama kayak aku sebenarnya Budi Darwin. Makanya aku bangun besarin dulu sebelah sana, sudah sama Mbak Yeni gede. Nah, Mbak Yeni sekarang besarin sebelah sini. Tapi Mbak Yeni lebih untung dari aku karena susunannya lebih bagus. Kalau aku nggak bisa main dalam karena nggak ada. Jadi aku sebelah sini gue gedein dulu nih. Nah, aku nyelip-nyelip lah yang di sebelah sini. Sudah nggak karu-karuan. Tapi ya lumayan lah daripada cuma 1 kan. Udah Jadi, Busido mah bukan lumayan lagi, Dok. Jadi jangan sayang-sayang kalau mau bisnis. Kayak Bu Yani Tang bilang tadi, ini bisnis. Kalau mau bisnis, langsung pasang 3 titik. Tapi kalau mau jualan produk, ya nggak usah. Ya. Nah, ini yang paling efektif memang bangun kaki besar terluar seperti ini, Dok. Apa benar seperti ini? Yang mana paling efektif? Aku nggak ada bilang yang mana paling efektif, semuanya sama aja, Jo. Nggak ada aku bilang ini lebih bagus. Misalnya Gunarto ya. Pak Gunarto Hartanto itu orang yang paling cepat dapat bonus terbesar di tim aku. Cepat banget. Dia dalam hitungan 1 bulan, 2 bulan, bonus sudah hampir 400 juta. Karena dia langsung main pairing semua. Dia cuma 1 titik, tapi dia pasang lagi, di pairing kan, kanan kiri. Jadi mainnya emang kanan kiri. Itu Gunarto ya. Karena aku lihat dia punya kemampuan membina banyak tim. Tapi kalau kayak aku, Ibu Yanitang, Budi Darwin, kami di awal masih bangun jaringan yang masih kosong istilahnya. Memang aku lebih cenderung untuk kuatin 1 jalur sampai kuat banget gitu. Ya. Jadi sampai omset mungkin sudah puluhan miliar, baru aku kerjain titik yang berikutnya. Nah ini ada Kang Ajat. Nah Kang Ajat ini titik aku yang kedua. Kita ngerjainnya titikku yang kedua. Mudah-mudahan bisa shogun gitu. Ya, oke. Tadi Mas tanya strategi mana yang paling tepat, strategi yang paling dekat dengan karakter kita. Kalau kita bisa membina banyak tim, cepat-cepat dipairingkan. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan. Terus tips dari aku lagi adalah kalau orang yang saling kenal atau satu kota, jangan di cross line, pusing. Ya, bisa ditumpuk. Karena kalau nggak, Kudus, misalnya Kudus, Joe punya 7 tim, bengong karena waktu pertemuan harus 7 kali bertemu. Ya. Saya ini Semarang sendiri, Dok, crossland semua sama orang Semarang, Dok. Luar biasa, Dok. Ya,
Aku ada garis isinya keluarga semua, jadi tak jadiin satu gitu ya. Mulai nyusun-nyusun yang baru. Pokoknya new member, new blood, new life. Teman-teman nggak boleh berhenti untuk bangun jaringan baru kalau mau menambah penghasilan. Tapi kayak Mbak Yani Tang bilang, kita di sini 20, 30, 40, 50, bahkan aku sampai 80 tahun ke depan dapat bonus unilevel. Jadi ngeri banget. Ngeri banget teman-teman, nggak ada yang sebesar itu juga ya, lumayan lah. Mungkin aku Mbak Yani itu hampir sama lah, bonus unilevelnya hampir sama karena kami nempel. Bahkan mungkin Mbak Yani itu sekarang harusnya lebih besar dari aku sebentar lagi. Nah, karena dia makan ke bawahnya Budi Darwin satu level ya kan. Nah kalau aku sampai ke Budi Darwin Mbak Yani, terakhir itu Budi Darwinnya doang. Makanya Pak Budi Darwin sekarang 200 jutaan hampir dapat totalnya karena dia makannya kedalaman. Iya. Unilevel itu sebenarnya bonus yang pasif itu kayak Ibu Yani Tang bilang, bonus pasif itu sebenarnya di unilevel, bukan di pairing. Nah, yang penting kita jaga bonus 10 juta. Tapi ya kalau timmu udah gede Jo, nggak mungkin sebulan nggak 10 juta. 10 juta tuh gampang. Kita sehari aja kan lebih dari 10 juta. Iya. Ada teman-teman juga pasti ada yang bingung nih. Bisa nggak mungkin rekan kertas dijelaskan mengenai bonus unilevel dok, supaya teman-teman yang masih bisa belajar lebih paham, karena ini harusnya the real passive income. Cuma ada banyak juga yang masih bingung perolehan dari mana, perhitungannya dari mana. Kira-kira memungkinkan nggak dok menggambarkan sebentar mengenai? Agak bingung yo. Kalau unilevel jangan sampai orang malah tambah bingung nanti. Ini member semua. Ini member semua sih. Mungkin member. Oke, aku coba ya. Ini member garis besarnya aja. Kan ada filmku di YouTube tentang video tentang unilevel Jo. Ya, tapi kan tidak semua orang yang di sini kan tahu WA-nya, siapa tahu. Kira-kira memungkinkan enggak atau besok mau disinggung lagi? Dokter gambar di kertas, di shooting gitu. Lebih enak, Dok. Kita melihat juga lebih. Iya. Bentar. Itu apa? Coba ya. Coba. Tak coba ya. Mudah-mudahan bisa berguna ya. Ini bonus unilevel ya, teman-teman ya. Ini aja ya. Virtualnya dulu nih. Enggak kelihatan. Virtualnya, gambar virtual background-nya hilangin dulu, Dok. Jembatan tuh loh, Dok. Jembatan San Francisco. Ini aja ya. Jos, bagus. Perhatikan untuk ininya. Oke ya. Ketika nulis. Oke ya, unilevel bonus ya. Unilevel bonus. Agak ke kanan sedikit, Dok. Ini kameranya tidak terlihat. Nah, ini kadang lihat kamera, kadang lihat bawah. Jadi harus dua. Oke, ini unilevel bonus ya. Unilevel bonus itu gimana sih? Unilevel bonus itu adalah bonus yang bisa kita dapatkan berdasarkan bonus dari tim kita di bawah. Jadi tim kita di syarat yang pertama untuk bisa dapat unilevel bonus, maka ya syarat yang pertama ya. Hilang, Dok. Gambarnya hilang, Dok. Videonya mati. Pencet kebaca tangan ya. Ini udah. Baca tangan. Nah, ini muncul lagi. Nah, diputar, Dok, diputar, miring, Dok. Agak miring di sini. Nah, oke. Ini ya. Nah, sambil lihat layar, lihat bawah. Syarat yang pertama ya, Anda bisa dapat unilevel bonus kalau redeem point Anda kanan sedikit. Redeem tahu ya? Ya tahu ya. Redeem point Anda pada bulan yang itu, pada bulan yang sama ya, pada bulan itu. Aduh, kepencet lagi. Videonya kepencet lagi, Dok. Bukan kepencet, dia nih kena waktu dia langsung gelap, Jo. Coba gini deh. Oh, ada waktu ya? Iya, nggak tahu aku nyetelnya gimana. Gue kan gaptek. Ini kebaca ya? Turun sedikit. Terus sedikit, Dok. Oke, geser kanan. Lihat layar HP juga, Dok. Dokter lihat layar HP kan kelihatan tuh. Kelihatan enggak di Nggak kelihatan, gua bolak-balik puyeng, Dok. Ya udahlah. Ntar bisa disiapin, Dok. Besok aja lah. Ya. Lah, disiapin dulu. Kalau ada yang pemegang ininya loh, taruh di kayak holder tuh kan, HP-nya taruh holder, shooting ke bawah. Beres. Jadi tidak megangi tangan. Ya.
cari pemegangnya. Bisa aja. Nanti. Ya, oke. Ya, Oke, gimana teman-teman? ada yang tanyakan lagi nih? Ingat ya, besok ada ini ya, lanjutannya kita sama Lavina. Mudah-mudahan sama Ibu Yenitang lagi. Iya dok. Ya, Jam 7 malam kita bisa sharing. Oke. Nah, untuk support sistemnya kita lewat online ini apakah sudah ada seperti kemarin Pak Gun juga itu kan bikin untuk support sistem ya. Jadi gini dok, ini bagus juga nih, perlu kita pikirkan. Karena tidak semua orang punya skill seperti kita, seperti Dokter Wiki, seperti Bianintang ya. Tidak semua orang mempunyai waktu seperti dokter juga, seperti orang-orang yang sukses. Tidak semua orang seperti itu. Nah, bagaimana orang-orang yang kurang pengalaman, tidak punya kenalan, tidak bisa meyakinkan orang, ya sudah ikut training bolak-balik, tapi untuk praktiknya mengalami kesulitan. Nah, dari support sistemnya ada enggak yang lewat digital supaya hanya dengan kita pakai digital dari orang-orang yang sudah punya skill untuk menjelaskan, mereka direkam video, terus nanti tinggal teman-teman itu menyebarkan link tersebut, jadi orang nonton yang presentasi itu dokter, yang presentasi itu mungkin Biani, yang presentasi mungkin orang-orang yang sudah menguasai benar ya, yang belum menguasai kan pasti tidak bisa untuk menjelaskan. Nah, ada enggak dari support system kita yang sudah mengatur supaya mereka juga bisa mempunyai penghasilan tanpa punya skill atau waktu seperti kita lewat amanah digital. Nah, apakah ada enggak dok dari kalau Ultima 28 Pak Gun sedang bikin bersama Mas Ginung, Angga dan sebagainya. Ya itu nanti kita tunggu ya pengumuman dari Pak Gunarto. Nah, untuk kita sendiri sebenarnya kita bisa bikin sendiri-sendiri untuk mendukung tim kita, karena karakter tim kita kan kita paling tahu ya. Nanti kita akan bikin itu support system. Kalau dari perusahaan sementara ya baru ya susah ya, karena nggak bisa offline ya Jo. Jadi online-nya ya mungkin kayak Paniko bikin NDO. Sebenarnya ada lanjutan dari Paniko, setelah NDO itu ada lagi nanti akan dikeluarkan gitu. Kita tunggu aja. Itu ya masih dalam progres ya dok. Karena sekarang eranya kan digital. Ya, kalau untuk yang kita sudah lakukan kan sering sama Kang Ajat, sama Jo, kita bikin Nemo, kita bikin Jumpstart, kita bikin Giant Step. Sebenarnya training itu bagus sekali, Kang. Ya betul ya, Kang Ajat ya. Cuman banyak teman-teman yang nonton